Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuraini Setiawan, NIM 12405193225. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya tentang jenis-jenis kredit. Dalam menyalurkan kredit, dunia perbankan memiliki beberapa jenis kredit. Penentuan jenis kredit dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sektor, maupun pertimbangan yang lainnya. Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, dari segi kegunaan. Dari segi kegunaan sendiri, kredit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kredit investasi, dan yang kedua, kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah, dan lain-lain. Kredit investasi biasanya diberikan untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu tentang kredit modal kerja, merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya yang lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali dalam siklus operasi. Selanjutnya yang kedua yaitu dari segi tujuan. Dari segi tujuan sendiri, kredit dibagi menjadi tiga, yaitu produktif, konsumtif, dan perdagangan. Yang pertama, kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu atau proses produksi, baik barang maupun jasa. Misalnya, kredit diberikan untuk industri, pertanian, peternakan, pabrik, perhotelan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai sendiri. Misalnya, membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Yang C yaitu kredit perdagangan. Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Para pedagang membeli barang yang kemudian hari barang tersebut akan dijual kembali. Yang ketiga yaitu kredit dari segi jangka waktu. Kredit dari segi jangka waktu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek. Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu sampai 3 tahunan. Namun dewasa ini banyak bank yang mengklasifikasikan menjadi kredit jangka panjang. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 atau 3 tahun. Artinya, bank yang mengklasifikasikan yang lebih dari 1 tahun menjadi kredit jangka panjang. Namun, ada pula bank yang mengklasifikasikan lebih dari 3 tahun menjadi jangka panjang. Yang keempat yaitu dari segi jaminan. Dari segi jaminan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kredit dengan jaminan dan juga kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak, maupun jaminan-jaminan yang lainnya. Yang kedua yaitu kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara real. Namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah. Misalnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu. Yang kelima dari sektor usaha. Dari sektor usaha, kredit dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kredit sektor pertanian. Merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal 1 tahun maupun jangka panjang lebih dari 1 tahun atau 3 tahun sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh bank. Yang kedua yaitu sektor industri, merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Yang ketiga yaitu kredit sektor perumahan, merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah
ataupun properti yang lainnya. Selanjutnya, kredit sektor profesi merupakan kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, pengacara, dosen, maupun profesi-profesi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada kredit sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak di dalam pertambangan seperti tambang emas, batu bara, timah, ataupun tambang-tambang yang lainnya. Selanjutnya yaitu atau yang terakhir, kredit sektor pendidikan merupakan kredit yang diberikan di dalam dunia pendidikan seperti kredit mahasiswa dan kredit sektor-sektor yang lainnya. Terima kasih.